Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dendi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alternatif mesin pencari terbaik selain Google. Yang tentunya akan kami rekomendasikan beberapa mesin pencari yang memiliki keamanan lebih baik dibanding Google. Semisal dari segi privacy, terus data yang disimpan apa saja. Nah, langsung saja untuk yang kami rekomendasikan yang pertama adalah duck.com atau duckduckgo.com. Bisa dibilang ini merupakan salah satu saingan Google. DuckDuckGo sendiri itu didirikan tahun 2008, di mana dia sendiri menyebut dirinya sebagai anti Google. Nah, kenapa? Karena DuckDuckGo ini membawa jaminan privasi sebagai salah satu nilai jual utama. Nah, ini salah satu tampilan DuckDuckGo, dan mungkin jika dilihat UI-nya itu seperti Yahoo ya tampilannya. Nah, ini langsung ada tagline, "Tired of being tracked online." Jadi, kamu lelah di track secara online. Nah, jadi DuckDuckGo bisa memberikan solusi untuk ini. Semisal kamu sekarang mencari sepatu sehingga pencarian tentang sepatu itu tidak terdeteksi dan tidak muncul iklan-iklan tentang sepatu itu. Nah, seperti itu dari DuckDuckGo menghadirkan keamanan privacy yang menjamin. Selain itu juga ini ekstensi-ekstensi yang dihadirkan di sini sangat menjamin privacy seperti yang dijelaskan di sini. Lalu juga private search engine, bisa ada juga private website-nya seperti biasa di beberapa search engine juga. Lalu privacy browser app. Nah, ada juga untuk aplikasi Android untuk maksudnya aplikasi untuk Android dan iOS. Oke. Ini untuk DuckDuckGo kita coba searching apa ya? Sepatu terbaru. Nah, ini tampilannya untuk DuckDuckGo sendiri. Ini sudah ketika kita langsung mencari ada tampilan kita tidak menyimpan personal info kamu. Kita tidak mengikuti apa yang kamu cari dengan iklan, dan kita tidak pernah men-track atau melacak kamu, atau data-data tentang kamu tidak pernah kami simpan. Nah, itu tagline-nya. Makanya si DuckDuckGo ini bisa disebut sebagai anti Google. Oke. Selain duckduckgo.com, DuckDuckGo ini bisa diakses dengan domain duck.com yang lebih simpelnya. Nah, nanti redirect ke duckduckgo.com. Nah, oke. Selanjutnya yang kami rekomendasikan adalah startpage.com. Nah, startpage.com sama seperti DuckDuckGo, don't be tracked online, protect your personal data, zero saving, sharing, or selling your search data. Jadi ini sudah menjamin tidak ada data sama sekali, nol, tidak ada data dibagikan, tidak ada data dijual untuk keperluan iklan, untuk keperluan apapun, dan tidak ada aplikasi pihak ketiga, baik cookies atau trackers yang semacam mesin pencari lagi, dan berbagai fitur lainnya. Di sini juga ada fitur privacy, yaitu anonymous view. Kita bisa menjelajah sebagai anonymous dengan data kita yang terjamin. Di sini seperti DuckDuckGo tadi sangat tagline yang dijual, nilai jualnya itu yaitu privacy tadi. Kita coba search apa ya? Orang siber coba ya. Nah, oke. Apa tampilan yang ditampilkan ini? UI-nya cukup baik, cukup simple, seperti Google. Nah, di sini juga ditampilkan ada web, image, videos, news. Bisa kita filter juga, regionnya bisa kita filter juga. Mungkin sama DuckDuckGo tadi juga bisa juga sepertinya. Nah, DuckDuckGo juga sebenarnya ada make, video, news, dan maps. Nah, ini untuk start page. Nah, privacy. Jadi, ketika kita klik, maksudnya ketika kita cari orang siber ini, maka mungkin tidak ada iklan-iklan yang berbau tentang orang siber. Itu juga kalau kita cari sepatu, tidak ada iklan-iklan sepatu nantinya. Kita cari HP, tidak ada iklan-iklan HP yang mengganggu, karena semua data itu tidak di-sharing, tidak terjual, tidak disimpan.
Nah, selanjutnya yang kami rekomendasikan adalah SearX, searx.ir. Ya, mungkin di sini mereka tidak terlalu menampilkan tagline privacy-nya, tapi di bawah mereka menyampaikan bahwa mereka sangat menghargai privasi. Oke, dan tentunya yang paling menarik dari SearX ini, saya kurang bisa membacanya apa SearX, SearX atau apa. Yang terpenting ini ada searx.ir. Di sini dia source code-nya dibagikan secara bebas. Yang tentunya kita bisa menelaah, bisa melihat source code-nya apakah ada tracking, apakah ada data yang tersimpan dari codingan-codingan dari source code ini. Jadi sangat bisa dibuktikan dengan adanya open source code dari si SearX ini. Oke, isu trackersnya juga isu-isunya di sini dihimpun di GitHub, isu-isu yang terjadi dari SearX ini. Jadi ketika ada isu-isu terkait trackers itu akan dibahas dan solve mungkin apa dan akan diperbaiki. Oke, kita coba cari mie goreng ya. Karena mungkin agak lapar malam ini. Ya, mie goreng. Di sini juga tampil mie goreng. Sama juga dia mempunyai fitur yang di kanan itu fitur tab di kanan. Aduh, saya lupa namanya ini. Jadi fitur yang menampilkan seperti posting artikel dari Tokopedia, Wikidata dan semacamnya. Dia mempunyai fitur juga. Terus ada fitur filteringnya, ada general, filter, image, it, map, music, news, science, sosial media, video. Ini banyak sekali ya. Mungkin bisa dicoba sama rekan-rekan sekalian untuk menggunakan browser. Maaf, bukan browser, mesin pencari selain Google. Yaitu SearX ini. Oke. Ya bisa di filter mau mencari kapan, last day atau minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, postingannya nanti di filter atau yang hanya yang terbaru aja, last day atau anytime. Ini berarti kita mencari dari tanggal dikeluarkannya, tanggal berapapun dan kapanpun. Oke, yang selanjutnya kita rekomendasikan adalah Swissquote. Oke, tagline-nya sama seperti tadi Startpage dan DuckDuckGo, yaitu privacy saved web search. Jadi sudah menjual tagline, menjual uh, tagline yang berkaitan dengan privacy juga di web. Nah, di sini juga ada fitur sign-in, ada fitur integration-nya, ada informasi-informasi yang ada, dan ini juga bisa terkoneksi dengan VPN. Oke, kenapa kita harus milih Swissquote? Ya, seperti yang tadi juga, Swissquote ini tidak menyimpan data kita. Terus biasanya sangat support family friendly. Jadi internet kontennya dia dari Swissquote ini menjamin bahwa sangat family friendly dengan konten-konten yang tidak terlalu sensitif atau tidak sensitif yang berkaitan dengan anak-anak dan selainnya. Jadi tidak include seperti seksual or pornographic content dan semacamnya, terorisme dan lain-lain lah. Lalu dia juga mengatakan bahwa ini salah satu inovasi mesin pencari. Nah, ini inovasinya apa sih? Kita coba langsung saja. Nah, juga ada di Google, ada di Google Play dan App Store juga ya. Kita ayam bakar, oke. Nampaknya semakin lapar. Ya, seperti pada lainnya ada image, video musik, digest, video dan lainnya. Ya, ditampilkan ayam bakar semua. Dan mungkin ini dari untuk Indonesia juga sangat banyak, sangat bisa. Nah, ini uniknya, kerennya itu di sisi kanan layar ini ditampilkan keyword-keyword atau kata kunci yang berkaitan dengan ayam bakar ini. Jadi keren juga ini tampilannya, ada Indonesia, ada menu, ada makan, ada bisa, ada pedas, ada barbecue yang berkaitan tentunya dengan ayam bakar tadi. Tapi walaupun begitu, walaupun ditampilkan, ini hanya menggunakan ayam bakar ini untuk memetakan kata kunci di kanan ini, tidak untuk menyimpan seperti yang Swissquote ini sampaikan.
Atau ini namanya, oh ya, semantic map. Jadi pemetaan semantic map ini. Ini juga logonya udah ada. Nah, bisa anonymous only preview. Jadi preview secara anonymous, kita tidak perlu membuka websitenya. Jadi kita mengakses itu sebagai anonymous preview yang menggunakan VPN yang ada di si Swiss Coast ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang kami rekomendasikan sebagai mesin pencari? Pickfire. Nah, pickfire.com. Kenapa kami merekomendasikan ini? Walaupun tagline-nya tidak terlalu ini, tapi ini cukup hebat juga dari segi apa yang bisa dia tampilkan. Oke, kita tuliskan apa ya? Kita mau cari apa nih? Mau cari bubur ayam. Kita tadi udah makan ayam bakar, sekarang bubur ayam. Nah, yang saya suka dari sini adalah dia langsung menampilkan tampilan utama dari web tersebut. Dari tidak hanya kata-kata, tidak hanya ini, tapi dia menampilkan apa yang ada. Jadi kita tidak bisa tertipu. Jadi di Pickfire ini kita langsung disajikan apa tampilan-tampilan dari web yang kita cari. Nah, sekarang misalkan resep bubur ayam. Jadi ini bubur ayam, jadi kita bisa melihat yang paling kita suka apa. Ada tampilan-tampilan utamanya, tuh ada. Dan ini juga sangat menjamin buat privacy. Ada juga di sini privacy tentunya di atas ada bisa low end graphic. Kita ingin menurunkan grafik visual kalau misalkan sinyal kita lagi down, sinyal kita lagi disconnect. Jadi kalau saya sendiri sangat suka dengan tampilan ini. Jadi tidak menipu websitenya. Biasanya saya sering ketipu, saya cari sesuatu tutorial, lalu ketika dicari itu mungkin hanya komen, hanya tutorial di dalamnya itu nggak ada tutorialnya. Tapi di sini ditampilkan halaman utama yang ada di dalam website tersebut. Oke, yang selanjutnya apa yang kami rekomendasikan, yaitu adalah Kiwon. Ini salah satu mesin pencari yang sangat disukai di luar negeri atau selain di Indonesia karena privasinya itu sudah terjamin dengan tidak menyimpan data-data seperti yang lain tadi. Tetapi sayangnya Kiwon ini tidak bisa digunakan di Indonesia karena belum tersedia untuk server-server yang ada di Indonesia. Oke, seperti itu. Kiwon memiliki visual yang mungkin lebih ramai, bisa dibilang kurang lebih seperti tadi Pickfire ini lebih aman, cuman lebih berwarna kalau menurut saya. Cuman untuk menggunakan Kiwon ini kita harus menggunakan VPN karena tidak tersedia. Kiwon ini tidak menggunakan cookie atau perangkat pelacak apapun ketika penggunanya itu browsing. Penyimpanan lokal pun hanya digunakan untuk menyimpan pengaturan dan data kamu, dan setiap data personal yang tersambung dengan ID itu juga akan dihapus setelah kamu membatalkan akun kamu. Kalau kamu udah login misalkan di Kiwon ini, udah menggunakan Kiwon ini, itu akan otomatis dihapus setelah kamu tidak login lagi atau membatalkan login itu atau logout lah bahasa enaknya gitu. Dan selanjutnya terakhir yang kami rekomendasikan adalah Ecosia. Nah, selain privasi yang dijanjikan, dari Ecosia ini dia melakukan seperti semacam gerakan sosial di mana ketika kita browsing di mesin pencari ini 80% keuntungan yang didapatkan oleh Ecosia akan disalurkan ke program yang membantu penanaman pohon di berbagai negara-negara. Seperti contohnya yang dikatakan di websitenya itu di Burkina Faso, di Madagaskar, di Peru, nih yang titik-titik ini bahkan ada di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan. Jadi 80% akan disumbangkan untuk penanaman pohon. Jadi selain mesin pencari, mungkin ketika kita menggunakan ecosia.org ini, kita secara gak langsung kita turut ikut serta menanam pohon. Ini juga disampaikan sudah 120.000 pohon yang ditanam oleh Ecosia user dari 80% keuntungan iklan. Seperti itu. By the way juga ternyata ada satu hal menarik, Ecosia itu dibuat dari Bing yang kemudian dimodifikasi dan tidak memfilter apa yang dicari penggunanya.
Jadi tidak ada uh, penyimpanan data sensitif. Dan ini juga we stand for a better internet. Jadi semuanya transparan di sini. Lalu apa yang digunakan servernya itu sangat mendukung apa ya namanya itu bagus untuk modern CO2 netral. Jadi tidak jelek untuk lingkungan. Lalu sangat privacy friendly. Sangat tadi seperti yang disampaikan tadi, sangat mendukung privacy. Karena tidak ada data untuk iklan dan semacamnya, malah untuk kegiatan sosial lingkungan. Nah, salah satunya tadi di Burkina Faso tadi ya. Selain itu juga di berbagai negara dan termasuk di sini ada Indonesia, Kalimantan, dan Sumatera. Ya, berikut rekomendasi tadi mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rekomendasi mesin pencari yang kami sarankan atau rekomendasikan selain Google, Bing, Yahoo, dan lainnya. Bisa untuk digunakan, silakan gunakan mesin pencari untuk tujuan yang bermanfaat. Tentunya kita gunakan keamanan privasi ini untuk tujuan untuk keamanan privasi kita, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak bijak. Ya, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.